kalau lagi lihat di Instagram gitu ada acara ini, acara itu, very stylish gitu. Emang seneng ya sama kecantikan sama fashion juga? Dari kecil kita bisa melihat dan berkomunikasi, jadi ya tetap aja ngelihat yang cakep ya kita juga pengen cakep, ngelihat yang langsing ya mau nggak mau kita harus olahraga kayak gitu sih. Yang dibicarain sama orang nih, ini bonekanya Furi itu apa sih? Pesugihan, apa spirit, ada Hebohnya tuh isinya gara-gara segala Mas Panca loh. Aku lagi syuting Indonesia's Next Top Model, aku bilang ini ada Furi mau ketemu, mau ngasih boneka buat kamu, aku bilang kayak gitu. Terkadang pada saat kita open adopsi ke orang tuh berekspektasinya malah seolah-olah ini jadi pesugihan. Kenapa mereka masuk ke dolls? Supaya nggak berkeliaran, nggak mengganggu, nggak dijadikan sebagai media untuk menyakiti orang, ngejahatin orang, disuruh-suruh untuk melakukan hal-hal yang negatif. Mereka ya bukan pesugihan ya, di saat kita harus loss, kita harus mengalami kebangkrutan, kemunduran dan lain-lain, itu adalah hal yang wajar karena kan rezeki, jodoh itu semuanya yang ngatur ya cuma Tuhan. Hai guys, sekarang ketemu lagi sama aku Panca Makmun di Conversation with Panca Makmun. And today, spesial banget hari ini. Biasa kan aku suka ngundangnya model, desainer, atau para teman-teman yang berkecimpung di dunia modeling atau dunia fashion. Tapi kali ini aku mengundang seorang teman. Dan sebenarnya aku ketemu sama dia tuh baru-baru aja, cuman udah akrab kayak benar-benar teman deket yang kayak udah tahu dari A sampai Z-nya. A sampai Z-nya aku ya, bukan A sampai Z-nya teman aku ini. Gitu. Jadi dia adalah Furi Harun. Halo Mas Panca, tahu A sampai Z karena itu kerjaannya emang kayak gitu. Oh iya, bukannya memang sebelumnya sih waktu kita ketemu kan sebelumnya memang udah lihat aku A sampai Z-nya ya? Iya. Udah ketahuan waktu itu udah berantem. Oh iya kan? benar. Udah aku langsung dilihat pokoknya sama Furi. Furi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Furi kegiatannya apa? Kegiatannya ngurus anak-anak asuh, open adopsi boneka, masih tarot, terus juga sekarang lagi bikin Indigo series. Indigo series ya. Jadi teman-teman nih mungkin semua orang ya di seluruh Indonesia udah tahu seorang Furi Harun, tapi mungkin di vlog aku ini kan banyak teman-teman orang fashion, banyak teman-teman model yang ingin tahu juga siapa sih Furi Harun. Nah, Furi Harun ini adalah seorang medium interdimensional. Medium dimensional dan juga DNA reading ya, yang aku lihat di Instagramnya Furi, dan juga Mother of Spirit doll. Nah, sekarang bawa siapa ini? Ini saya bawa Anna, tapi Anna bajunya versi baru karena kita ngeluarinnya pas Halloween kemarin. Jadi biasanya kan kalau Annabelle tuh putih semua sama merah, ini kita ada putih, ada hiasan-hiasannya. Tetap stylish ya? Tetap stylish. Ini Anna ini dulunya apa sekarang dia model juga? Enggak sih, cuma aslinya dia cantik karena agak sedikit bule-bule. Ya mirip siapa tuh Celine. Oh, mirip Celine ya. Kamu coba lihat dulu ya, mirip nggak ya kira-kira misalnya? Mirip ya, mirip, cantiknya sama, guys. Nah, cuman memang kehidupannya dia tidak terlalu beruntung kayak gitu. Oke. Ini kalau lihat ya, aku pernah berapa kali lihat kan bonekanya Furi, dan aku ngelihat mereka tuh stylish banget. Kita ngomongin soal dressnya dia ya, stylish banget. Dan pakaian mereka itu seperti kayaknya memang udah diatur cocok dengan karakter mereka masing-masing ya? Iya, betul. Jadi kalau Creepy Doll itu memang kita ada kolaborasi dengan beberapa doll artis di Indonesia maupun di luar negeri. Ada yang dari Italia, ada yang dari California. Nah, untuk Creepy sendiri memang harganya jauh lebih mahal dibandingin dolls yang lucu. Gitu. Kalau dolls yang lucu make upnya kan nggak terlalu susah, tapi kalau Creepy ya di sini ada darah-darahnya, itu lebih complicated. Tapi kalau dilihat-lihat ya, Furi juga ini ya seneng sama kecantikan sama fashion juga ya. Oh iya, seneng. Lately aku ngelihat di Instagramnya,
kalau udah kecantikan nomor 1 sekarang, terus udah gitu kalau stylist juga aku lihat, kalau lagi lihat di Instagram gitu ada acara ini, acara itu, very stylish gitu. Emang seneng ya sama kecantikan sama fashion juga? Seneng, karena kan orang itu biasanya kalau kenal Fury udah pasti serem. Serem terus aneh. Ini Fury ini kayaknya aneh banget ya. Dia mau hidup bersama 370 boneka arwah, kayak begitu. Padahal sebenarnya karena kita memang sudah dari kecil kita bisa melihat dan berkomunikasi, jadi ya tetap aja ngelihat yang cakep ya kita juga pengen cakep. Ngelihat yang langsing ya mau nggak mau kita harus olahraga, kayak gitu sih. Jadi penampilan juga sekarang menjadi faktor utama ya buat Fury ya. Karena maunya semuanya balance. Jadi orang tahu kalau Fury mempunyai kelebihan tersebut, tapi juga Fury bisa menunjukkan sama orang-orang bahwa gue juga aware sama kecantikan, sama kesehatan, juga aware sama fashion. Ya betul. Gitu. Ya, nanti kan harus banyak konsultasi sama Mas Panca. Ya soal fashion ya. Soal fashion. Ini kan pasti banyak juga pengen tahu ya. Kalau di Conversation with Panca Makmun, aku sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman nih semuanya, baik itu model atau designers atau teman-teman yang berkecimpung di dunia tersebut. Itu aku suka nanya, pengen tahu gitu, gimana sih dulunya gitu bisa jadi kayak sekarang ini gitu. Nah, yang aku pengen tahu dari Fury, kapan Fury bisa apa sih namanya? Bukan mendapatkan ilham. Melihat kapan Fury bisa tahu dan mengetahui start mempelajari dengan dunia yang lain gitu. Iya, waktu sebelum masuk TK itu maghrib kan kita anak kecil suka main lompat tali. Terus kata ibu-ibu tuh, ayo masuk terus maghrib gitu kan. Nah, tapi saya lihat di atas pohon cengkeh ada Mbak Kunti pakai baju putih terus di atas. Tapi karena masih kecil, saya cuma nanya sama teman saya, kamu ningali itu nggak? Teman saya nggak ada yang lihat. Jadi kesan pertama melihat hantu bukan yang takut, enggak, tapi kayak aneh aja kok saya lihat orang lain enggak. Nah, sering ngedapetin vision yang kurang bagus, sering nangis dan kaget juga kalau di kamar mandi, apalagi kan kalau zaman dulu tuh kamar mandi kadang di belakang jauh gitu kan. Sering diomelin, sering diobatin karena kebetulan kakek saya, bapak saya juga pimpinan pondok pesantren, jadi dianggapnya kita digangguin. Padahal sebetulnya kita bisa melihat kayak gitu. Jadi ya masa kecilnya lebih sering dianggap aneh, dijauhin, terus ya diomelin gitu. Terus lagi, tapi Fury waktu itu pas lagi tahu pertama kali ngelihat itu tuh, Fury gimana maksudnya? Ngambil tindakan sesuatu ataukah akhirnya mencari apa sih tersebut gitu tuh sampai akhirnya mempelajari atau gimana waktu itu? Iya. Jadi kalau mempelajari enggak, tetapi lebih kayak ke waktu karena itu kecil banget, paling hanya sebatas cerita kepada orang tua aja. Tetapi seiring berjalannya waktu itu kalau nggak salah SMP, saya melarang orang tua saya berangkat ke Bandung. Lalu orang tua saya marah, saya bilang saya ngelihat banyak darah, terus akhirnya mereka bilang enggak, ini anak tuh suka aneh pikirannya, nggak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok dan lain-lain. Sampai akhirnya mereka nggak berangkat karena saya terus-terusan nangis, ngamuk, dan besoknya kita dapat kabar bahwa bis yang ditumpangi sama semuanya itu kecelakaan di Tanjakan Emen. Nah, dari saat itu akhirnya tidak pernah bilang saya anak aneh lagi, tetapi kalau namanya orang tua kan sangat sangat ini straight ya ke agama, jadi nggak mau juga kalau nanya-nanya gitu, takutnya dosa, lebih percaya sama anak gitu. Jadi paling ya udahlah biarin aja, tapi yang nggak pernah bilang aneh-aneh lagi setelah kejadian itu. Gitu. Tapi setelah itu banyak orang yang akhirnya percaya sama Fury atau banyak yang lebih nggak percaya sama Fury? Banyak yang percaya, ya banyak yang datang, tetapi ya itu mungkin orang datang ke kita ya di saat orang punya masalah, udah kayak gitu. Apa sih yang Fury bisa lihat dari seseorang gitu, baik itu peristiwanya peristiwa yang baik atau peristiwa yang tidak baik atau peristiwa yang negatif atau yang peristiwa yang positif juga yang pernah dia alami atau yang akan terjadi selanjutnya gitu.
Iya. Gimana Furi bisa tahu gitu seperti itu? Nah, jadi di sini perlu diketahui bahwa indigo itu tidak ada yang menguasai semua hal. Jadi kita di komunitas indigo itu ada beberapa tipe ya 9. Di antaranya ada mediumship yang orang kalau mau menyampaikan pesan dari makhluk-makhluk tak kasat mata atau dari arwah itu harus masuk ke badannya. Ada juga medium interdimensional yang kita bisa melihat kehidupan di alam sebelah ya tanpa tanpa memasukkan arwah. Terus ada juga precognition yang bisa membantu melihat masa depan, ada retro yang bisa melihat masa lalu, ada healer yang bisa menyembuhkan tapi tidak bisa melihat hantu. Jadi banyak. Tetapi biasanya pada saat saya melakukan past life regression, pada saat saya membaca masa lalu seseorang yang mau gitu, biasanya saya akan jalin komunikasi dan izin terlebih dahulu terhadap leluhurnya. Jadi istilahnya bukan berarti Furi bisa melihat masa lalu karena saya bukan retro. Tapi ada leluhur yang memberitahu, ada beberapa pesan yang harus disampaikan, ada hutang karma yang harus dibayar sehingga kehidupannya sekarang misalnya selalu gagal, atau misalnya sekarang dia ini tidak pernah bahagia dalam percintaan tetapi dalam keuangan oke, ada apa? Nah itu biasanya orang akan past life regression, kita akan menelusuri masa lalunya seperti apa kayak gitu. Nah kan kalau ngelihat peristiwa yang ke depan kan, kalau peristiwa itu baik pasti kan banyak orang yang wah seneng banget nerimanya, happy ya. Tapi kalau misalkan ke depannya nggak baik, apakah orang tersebut bisa membuat itu jadi tidak terjadi dan kembali jadi kayak baik gitu loh, kejadian ke depannya? Ya, jadi satu hal yang perlu diyakini, segala sesuatu yang mengatur alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi seorang peramal hanya bisa meramalkan, memprediksi. Kalau kitanya mau berusaha, berdoa dan berjuang, semuanya bisa tidak terjadi. Tetapi saya punya pantangan, saya nggak pernah lihat garis tangan kanan orang. Karena garis tangan kanan ini kan takdir. Kalau garis tangan kiri, nasib. Jadi nasib itu adalah sesuatu hal yang bisa dirubah dan bisa diperbaiki kalau orang tersebut mau. Ya kalau nggak mau ya udah kayak gitu. Nah jadi kalau proses DNA reading memang suka banyak penyangkalan, banyak yang enggak begini, aku maunya sama ini, aku nggak mau begini, banyak denial. Tapi 2 atau 3 tahun ke depan orang tersebut akan paham bahwa perjalanannya sesuai dengan DNA reading itu. Akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki gitu sih. Tapi itu kalau seperti kayak gitu, kalau deny itu menurut Furi udah terlambat apa belum? Belum sih, nggak ada kata terlambat ya, nggak ada kata terlambat. Karena kalau misalnya kita bicara tentang kematian yang tahu hanya Tuhan. Masalah jodoh kita cuma bisa prediksi aja, tetap semuanya yang menentukan Tuhan. Jadi guys, tidak ada kata terlambat ya Furi ya? Iya, nggak ada kata terlambat. Jadi kalau mau mempertahankan cinta dengan si jadi kalau seseorang ingin mempertahankan cinta ya harus dijalani cara-cara tersebut dengan berdoa dan melakukan satu cara untuk bisa ya tidak terjadi peristiwa itu gitu ya. Buang sial kayak buang gitu, sial. bayar karma. Nah biasanya gimana sih caranya, kita kan ini macam-macam ya, kalau orang yang ini kan mau menuju proses ke sana harus berdoa seperti ini. Nah, yang biasa Furi lakukan sama teman-teman yang datang ke Furi itu apa sih gitu yang dilakukan untuk bisa mensucikan diri, untuk menghapus semua dosa, kemudian juga membersihkan diri gitu. Biasanya apa yang dilakukan? Iya, itu tergantung dari orangnya. Jadi ada orang yang udah berteman mungkin 3 tahun dan dia selalu membahas permasalahan yang sama misalnya. Jadi saya nggak mau memaksa orang untuk pindah ke next step kalau dia masih pengen ada di situ. Tapi ada yang kita baru kenal 1 tahun, dia sudah melakukan segala rupa gitu. Apa yang kita sarankan, misalnya sarannya begini, akhirnya banyak perubahan dan cepat. Jadi tergantung orangnya. Dan satu lagi, harus pamit terhadap leluhur. Nah, seperti kan pada saat pertama kali kita kenal dan buka tangan, sudah pasti saya akan kenalan dulu dengan leluhurnya. Ada kopi hitam, boleh atau tidak? Ya, saya buka, ayo kita ngobrol. Karena judulnya saya hanya berbicara. Jadi saya nggak bisa ngobatin atau gimana-gimana, enggak. Saya cuma
membaca ini loh garisnya ke sini. Jadi kalau kamu mau begini, coba deh leluhur kamu adanya misalnya di Bogor kayak gitu. Oke. Seperti itu. Jadi nanti kita akan tunjukin arahnya. Karena kan ada yang di Bogor, ada yang di Bali, ada yang di Ciamis kayak gitu. Beda-beda ya. Beda-beda. Tapi menurut Furi aku punya leluhur juga. Ada dong. Kan kita udah beberapa kali ke sana. Gitu ya. Setiap Furi misalnya ketemu teman atau ketemu seseorang gitu yang akhirnya dekat sama Furi, itu Furi biasanya ngomong langsung sama orang tersebut ataukah memberi sign ataukah apa ya ngajak ngobrol pribadi untuk bisa memberitahu yang sebenarnya Furi rasain dan Furi ketahui tentang orang tersebut gitu. Nah, sebenarnya nggak enaknya adalah di saat orang tersebut nggak mau dengar, kalau kita udah deket ya, di saat orang tersebut nggak mau dengar dan kita harus mendem. Menurut vision aku tuh seperti ini loh, tapi kan kamu nggak mau denger, jadi kita harus pendem, akhirnya kita doain aja teman. Karena namanya teman kan kita care ya, kita sayang gitu. Jadi kalau kamu bisa melihat apa yang saya lihat, mungkin kamu baru percaya, kan seperti itu. Tapi ya kembali lagi, kalau harapannya dia seperti itu ya kita ikut membantu, kita mendoakan, semoga harapan teman kita tercapai gitu. Tapi kalau udah mentok banget, baru gitu. Tapi gitu. Furi bisa tahu membicarakan orang dalam hati, misalkan tentang siapa atau tentang Furi sendiri, atau misalkan dia lagi ngobrolin siapa tapi dalam hatinya dia sendiri gitu. Furi bisa itu? Bisa, karena suka ada anak-anak asuh yang laporan. Oh gitu. Waduh. Nah, asuhnya banyak kan, 370 kan. Kalau tiba-tiba ada yang ngomongin Furi, misalkan kalau ngomongin Furi baik kan pasti kan kita senang-senang aja ya. Tapi kalau ada ngomongin Furi nggak baik, Furi gimana? Tergantung nggak baiknya sampai sejauh mana. Kalau nggak baiknya cuma sekedar ngegosipin ya udah, orang kan normal ya. Tapi kalau nggak baiknya sangat merugikan, ya mungkin bisa agak sedikit ditoel-toel kali ya, apanya dispensernya atau apanya. Gitulah. Kalau netizen yang ngomongin kalau Furi gimana? Waduh, kalau netizen mah udah netizen maha benar, udah nggak mau ambil pusing lah ya. Iya, udah pokoknya mau ngomongin gue ngomongin aja deh, nggak ada urusan. Tapi kalau yang orang tersebut ya udah ya Furi ambil ininya aja ya, apa damai-damai di hati aja juga ya. Misalkan kalau udah terlalu berlebih ya kita juga mesti harus ya colek deh, gue colek lu gitu secara halus. Atau kita ajak ngobrol aja. Ajak ngobrol. Ya. Kalau mau diajak ngobrol, tapi kalau enggak ya saya akan langsung jauhin. Biasanya saya langsung blok. Jadi kalau saya tipikal orangnya, kalau saya udah blok saya nggak akan pernah buka lagi. Ini kan banyak nih sekarang marak nih Furi ya di dunia entertain lah, mungkin juga di dunia fashion, di dunia modeling gitu-gitu nih banyak banget yang lagi marak banget kan, orang tiba-tiba jadi terkenal banget, orang jadi tiba-tiba nih para teman-temannya jadi kaya banget gitu. Terus akhirnya adalah banyak omongan nih di luar sana. Wah itu pasti pesugihan gitu. Apa benar begitu? Dan apa sih sebenarnya pesugihan tuh? Iya, kalau pesugihan dari zaman dulu sudah ada. Dan biasanya orang yang pesugihan itu cenderung ngumpet. Oh justru cenderung ngumpet ya? Cenderung ngumpet. Jadi kalau yang terlalu show off antara money laundry apa ada yang nge-backup, seperti itu sebenarnya. Tapi kalau pesugihan orangnya biasanya ngumpet. Nah, kayak misalnya kita bawa spirit dolls, kalau dibawa-bawa orang yang paham udah tahu ini bukan pesugihan. Karena siapapun bisa nanya, apalagi anak-anak indigo. Kamu bikin mami kamu kaya nggak sih? Enggak, aku cuma diasuh aja, disuruh berdoa gitu. Nah, kalau pesugihan cenderung ngumpet. Dari dulu misalnya ada praktek orang jual tuyul, orang misalnya melakukan ritual apa dengan membayar tumbal dan lain-lain ada. Ada ya. Dan mereka cenderung usahanya tertutup, orangnya juga nggak bisa dilihat oleh banyak orang, paling oleh tetangga-tetangganya aja. Jadi kalau yang terbuka sekarang ini, either dia di backup sama seseorang atau money laundry. Ya, kayak bisa gitu. Seperti bisa itu ya. Seperti itu ya kalau tiba-tiba ujuk-ujuk. Iya. Kan. Tapi menurut Furi nih, seorang public figure, baik itu model atau aktris atau dia fashion designer atau ya orang-orang yang terjun ke dunia entertain, itu sebenarnya perlu nggak sih punya pegangan atau mungkin ya bisa aja melakukan pesugihan gitu? Mungkin kalau untuk
public figure dan lain-lain bukan pesugihan ya, tetapi mungkin ada yang jagain. Oke, ada yang jagain gitu. ya. Dan ini bukan dibilang sebagai keharusan atau kewajiban karena tergantung dari orangnya sendiri. Nah, yang paling penting adalah orang tersebut memahami bahwa segala sesuatu itu yang mengendalikan alam semesta itu kan hanya Tuhan. Kayak begitu. Tetapi ada sebagian orang yang sudah terkena santet duluan misalnya, atau pelet, atau kiriman sesuatu hal yang gaib yang dia sendiri tidak paham. Artinya dia harus bertanya kepada orang yang paham dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi itu sama dengan berobat aja sih. Kayak misalnya ada orang disantet, masa mau diem aja? Kan kita juga harus berjuang gitu untuk kehidupan kita. Nah, biasanya orang disantet itu kan ada beberapa tahapannya nih. Ada yang disantet kerjaannya amburadul semua tanpa sebab yang jelas. Ada yang disantet tiba-tiba semua orang yang deket sama dia menjauh, orang ngelihat dia sebel, setiap dia punya hubungan selalu gagal tanpa alasan yang jelas, nih. Jadi kalau misalnya alasannya jelas, jangan nyalahin dikerjain orang, itu karena berarti diri kamu sendiri yang bermasalah, misalnya kayak gitu. Nah, ada juga orang yang udah disakitin, digimanain tetap aja nurut. Nah, orang tersebut kan akhirnya harus berontak, kenapa nih? Udah disakitin, udah dikerjain, udah begini, tapi kok saya tetap mau, tetap cinta gitu. Itu artinya berusaha untuk mengcover lah diri kita dari hal-hal gaib, karena tidak semua orang paham seperti itu. Tetapi sebagaimanapun orang tersebut diobatin oleh orang-orang pinter gitu ya, bayar semahal apapun, kalau dia nggak pernah sholat, misalnya dia muslim, dia nggak pernah berdoa kepada Tuhannya gitu ya, kalau agama lain gitu, ya percuma, nanti besok atau lusa selesai dibersihkan akan datang lagi. Jadi tetap gitu orang tersebut harus benar-benar maintain dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau di cleansing orang pinter bisa bantu, dipagari orang pinter bisa bantu. Tapi untuk selanjutnya kita yang harus eling kayak gitu, harus eling dan waspada gitu. Oke, jadi tetap akhirnya baliknya ke diri kita sendiri juga ya. Kalau misalkan tadi Furi bilang dibantu oleh seseorang yang mungkin bisa dibilang capable untuk bisa membersihkan diri kita. Tapi kita juga harus, ya tadi itu ya, kalau misalnya kita muslim, juga kita harus tetap sholat, berdoa, atau dia agama lain, tetap dia juga sembahyang menurut agamanya sendiri, Sedekah dan kepercayaan masing. Sedekah juga nomor satu ya. Iya, sedekah itu bisa membersihkan, itu betul-betul inilah, cleansing. Kalau Furi sendiri, untuk bisa cara meng-cleansing teman-teman Furi itu dengan cara kayak gimana? Saya biasanya milih. Kalau dia pernah ditanemin sesuatu yang agak nakal, biasanya saya nggak mau mandiin. Nggak mau mandiin ya? Saya nggak mau ngambil resiko. Saya cuman kasih ini aja. Karena saya tahu di badannya dia ada sesuatu yang saya nggak mungkin bisa cabut. Kayak gitu. Kalaupun kita paksakan untuk cabut, pasti akan bermasalah dengan orang yang dulu pernah nanam misalnya seperti itu. Tapi kita akan kasih tahu, maaf ya, aku nggak mau ngemandiin kamu, cuman sebatas hanya ingin membaca. Tapi gitu. Kalau misalkan dia nanti mau juga dimandikan, dia mesti pergi kembali ke orang tersebut untuk dibersihkan ya. Kayak gitu. Oh, seperti itu. Waduh. Terus warna aura tuh nggak pernah bohong, sama kayak angka. Angka orang itu nggak pernah bohong, nggak ada bohongnya. Angka orang taunya dari mana? Nama lengkap, tanggal lahir. Nama lengkap itu pemberian dari orang tua, tanggal lahir itu pemberian dari Tuhan. Kan seperti itu. Itu nggak pernah bohong. Orang yang ada di angka 8, kita udah bisa baca ke depannya seperti apa. Tetapi bukan berarti kamu angkanya 8, kamu angkanya 9, terus kamu sombong, kamu merasa bahwa diri kamu hebat, nggak mungkin bisa bangkrut dan lain-lain. Enggak. Masih ada faktor lain. Gitu kan. Jadi yang angkanya 6 pun jangan berkecil hati. Cuman kalau yang angkanya 4 harus banyak diruat. Biasanya kalau masih kecil kita sarankan untuk ganti nama gitu kalau masih kecil. Atau kalau misalnya sudah dewasa ya kita ganti nama populernya. Sama kayak dulu nama saya, orang tua saya kan memang nggak percaya hitung-hitungan. Tapi setelah saya baca nama lengkap saya adalah orang yang nggak bisa lari dari kesedihan. Jadi bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tapi diri sendiri sedih.
kayak gitu. Kan kita nggak mau dong, masa kita ke orang lain ngasih kebahagiaan, diri kita sendiri sedih dan terluka terus. Akhirnya saya izin waktu itu sama almarhum bapak saya bilang saya cuman akan pakai nama tengah saya dan nama akhir saya pakai nama awal bapak saya karena saya bilang itu Q-nya lebih bagus. Oh ya silahkan, karena kan nama aslinya kan Hania Furi Aprianti. Jadi artinya membahagiakan orang lain tetapi diri sendiri tidak bahagia. Jadi saya ruwat nama saya sendiri. Itu penting ya. Kalau kayak nama aku perlu diruat nggak apa perlu diganti Kan apa kita gimana? Udah pernah itu. Belum pernah hitung Udah ya. okay ya. Nanti dihitungin ya Furi ya. Tapi Furi pernah ada nggak nih pengalaman ketemu sama teman-teman public figure ya? Teman-teman public figure yang Furi ngeliat nih. Dia pesugihan nih gitu. Ada? Ada, dan itu privacy. Kecuali dia cerita ke kita, cerita, ya? baru kita ngobrol. Ada ya. Jadi Furi bisa tahu itu juga ya. Kalau dia ngasih tahu baru Furi ngobrol. Betul. Kalau dia pun, kalau misalkan ternyata ada kayak mungkin ada kayak bisikan ke Furi, nih gue kayaknya harus ngomong sama dia nggak bisa melakukan itu gitu. Ada nggak kayak gitu kadang-kadang Furi? Hanya berkomentar apabila ditanya. Karena baca orang tuh capek dan orang tuh sering nyepelein. Makanya Ya, kadang. aku paham sih. Ya, kan banyak orang yang bacain dong tangan saya. Pada saat seseorang minta tangannya dibaca, itu kita harus benar-benar berdua. Bahkan suami istri pun, suaminya atau istrinya saya suruh keluar dulu, maaf Pak, karena ini privacy semua. Silahkan kalau mau dicatat silahkan. Jadi saya nggak terlalu seneng buka orang di depan orang lain, karena kita nggak pernah tahu yang kita omongin itu bakalan jadi gunjingan nggak di kalangan mereka nantinya kayak gitu. Jadi sekarang yang lagi privacy ya? Iya benar itu privacy. Karena jadi kita obrolin privacy juga loh. Iya. Jangan sampai orang tahu kan? Enggak boleh. Obrolannya dalam banget sama Furi. Iya. Dan itu kita baru ketemu lagi ya? Baru ketemu lagi, udah lama banget nggak ketemu. Kayaknya nggak, terakhir ketemu waktu acara Dermaster ya. Yang kita makan rame-rame kan. Kita makan rame-rame ketemu sama artis-artis ini kan Dermaster. salah satunya brand ambassador Dermaster juga. Iya nih mukanya udah nggak keriput-keriput. Ya Mas Panca kan awet muda. Iya sama-sama, pokoknya kita mesti awet muda ya. Apalagi kalau udah Dermaster yang menangani, udah kita langsung kinclong deh pokoknya. Betul. Percayakan oleh Dermaster ya. Aku mau filler bibir, jadi nanti 3 hari aku nggak mau terima konsul. Nggak terima konsul? Oh bukannya udah di filler bibirnya? Enggak, udah selesai, tapi aku pengen bentuk yang lain. Oh, waktu itu udah pernah sekali kan ya? Iya, kurang tebel. Aku belum pernah sih filler bibir. Waktu itu pernah ditawarin sama dokter Jessie, dia bilang filler bibir. Gua bilang, Dok Jess, ini kayak bibir gue udah tebel, dia nggak mungkin di filler lagi dia. Kalau nggak filler tempat yang lain aja. Filler otot ya. Filler otot. Tadi kan Furi bilang warna ya. Warna itu nggak bisa bohong. Nggak. Aura. Itu ada beberapa macam warna sih. Banyak ya. Dan tone-nya beda-beda. Orang yang sedang bicara sama kita, kalau dia memang punya niat yang jahat, dari auranya udah kebaca. Makanya orang yang tidak sensitif pun, orang yang tidak indigo pun kan biasanya punya feeling, nih kayaknya orang ini kurang bagus deh, tapi tidak diimbangi dengan bisa baca warna misalnya. Nah apalagi kalau ada warna itu kita tahu bahwa ini orang sedang berusaha memanipulasi. Oh ini orang sedang menyesal. Oh ini orang sedang jatuh cinta. Ini orang sedang sakit. Beda-beda warnanya. Warna tuh nggak bisa bohong. Jadi kalau dia bilang aku sekarang sudah mulai rajin sholat dan berdoa, kita bisa tahu nggak kamu bohong kayak gitu. Karena apa? Karena warna spiritual kamu nggak muncul. Jadi orang itu kan punya first base, second base, third base, fourth base. Nah, minimal di second base-nya dia ada tone color putih aja. Itu artinya sisi spiritual dia sangat tergantung dengan Tuhan. Apapun yang dia lakukan, sebandel apapun dia saat ini, dia tetap ingat Tuhan. Itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa dimanipulasi kalau warna kelihatan gitu. Kalau warna paling terbagus itu warna apa ya? Tergantung, kalau dalam percintaan ya warna pink lah ya. Warna pink. Kalau dalam hal keuangan warna kuning. Kita bisa tahu nih orang lagi banyak duit apa lagi banyak hutang dari warna. Kalau orang lagi kuning banget lagi banyak duit. Lagi banyak. Kalau orang lagi banyak problem banget. Gray. Jadi ada banyak hal yang bisa mempengaruhi warna. Sama seperti kesehatan. Bukan berarti kamu olahraga terus kamu bakalan sehat terus. Di saat kamu punya masalah yang deep pasti kan kepikiran.
meskipun kita olahraga, olahraganya tidak kurang berkualitas misalnya. Karena mikirin itu, nge-gym sambil banyak pikiran kan beda hasilnya. Jadi warnanya kelihatan, nggak bisa bohong. Mudah-mudahan aku warnanya nggak grey ya. Enggak sih, cuman almost. Karena tadi aku bilang ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Oke. Aduh. Ini kartu tarotnya Mas Panca. Jadi kita sekarang mau baca tarot aja ya? Dulu nih ya. Oke. Ini tarotnya Mas Panca. Hari ini keluarnya pecinta atau the lovers. Hati-hati. Akan ada gangguan dalam percintaan. Jadi pengen ketawa. Aduh, pergaulan dalam percintaan. Dia pasti nonton ya? Hah? Pasti nonton dia ya? Pastilah nonton, nggak mungkin. mungkin. Ngomong naon ya. Terus? Ya itu adalah aja, masalah utama. Kalau masalah pekerjaan kan so far so good lah. So far so good, itu aja masalahnya ya. Ada project baru lagi nanti gitu. Dengan project yang sama diperpanjang ya? Ada kenaikan, ada project yang sama ini dan ada project baru yang benar-benar nggak ada hubungannya dengan yang kemarin loh. Kalau yang kemarin tapi masih di modeling maksudnya, tapi wow. nggak ada hubungannya sama yang kemarin. Alhamdulillah. Cuman percintaannya aja. Aduh. Guys, ya udah, nanti aku memperbaiki deh percintaan aku nih supaya nanti percintaannya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apa-apa. Bener nggak Puri ya? Ya. Jadi mau berdamai pokoknya. Ya. Gitu. 2022 saya selalu bilang ini tahun bayar karma, hati-hati. Jadi karmanya dibayar cash. Hati-hati, banyak orang yang selingkuh bakalan ketahuan, banyak orang kaya jadi miskin mendadak, banyak orang miskin akhirnya jadi kaya. Seperti itu. Jadi tahun ini kayak sulap. Jadi kalau misalnya kita disakitin orang, kita dihina orang, lebih baik sabar dan berdoa. Jangan membalas hinaan, karena ini tahun bayar karma. Jangan sampai karena kita kesel, kita nggak kuat, kita bales dengan menghina, akhirnya yang kita mau dapat karma baik malah nggak jadi. Kayak gitu. 2022. 2022 ya. Untuk beberapa sio saya sarankan juga untuk donor darah ya. Terutama sio anjing, sio kelinci, sio monyet, sio ayam, tahun ini donor darah karena mungkin akan ada mengeluarkan darah melalui sakit atau kecelakaan, jadi sebaiknya donor darah. Kenapa harus donor darah? Karena dengan kita mendonorkan darah kita secara ikhlas, secara sukarela kepada orang lain, maka semesta tidak akan mengambil darah kita secara paksa gitu. Sama lah seperti kita sedekah, artinya kita membersihkan harta-harta karena mungkin harta yang kita dapat ada sebagian yang menyakiti hati orang lain, ada yang orang lain iri, ada orang lain sirik, karena kita berhasil dan lain-lain, kita cleansingnya dengan sedekah gitu. Sedekah dan donor darah itu. Tetapi kalau zodiak yang lagi bagus ya di tahun macan air ini, pun bukan berarti diprediksi zodiaknya oke, keren nih, misalnya Sio Naga atau zodiak Aries, Capricorn, terus juga Gemini, kan tahun ini bakalan banyak mendapatkan uang, bukan berarti akhirnya kalian harus diem, karena ya itu, tahun ini tahun bayar karma, apa yang kamu lakukan itu yang langsung kamu dapat, nggak dinanti-nanti karmanya. Apa yang mesti dilakukan tadi, selain yang tadi Puri bilang, yang sekian banyak itu di tahun 2022 nih, yang paling benar-benar harus banyak ya teman-teman public figure semuanya ya. Di sini kan kita kan pas kebetulan juga aku dunianya teman-temannya banyak di entertain, fashion, mode gitu. Apa nih yang mesti benar-benar kita lakukan dan harus hati-hati untuk bisa maju ke depan, dan juga gimana caranya untuk bisa apa ya namanya, kan dunia seperti kayak gini kan banyak sekali orang yang iri, yang sirik, yang ini, yang itu tuh. Kita mesti berbuat gimana ke depannya, dan apa yang mesti kita sikapi supaya maksudnya hal ini juga nggak bakal terjadi di kitanya sendiri gitu. Iya, iya. Jadi kan 2022 angka 6, bayar karma, eling dan waspada. Eling adalah sadar diri apa yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah berusaha untuk berbuat baik dan masih dizolimin orang, masih dijahatin orang, artinya kita harus waspada. Kayak begitu. Jadi
kita harus review nih sama-sama perjalanan kita dari kemarin sampai dengan sekarang harus ada perubahan yang lebih baik. Kan orang itu tidak luput dari kesalahan, nggak ada manusia yang sempurna. Nah, tetapi di saat kita disakiti, dizolimi, lalu dikata-katain, dihujat dan lain-lain, di tahun ini lebih baik bersabar. Kalau kitanya ikut koar-koar, habis. Seperti itu. Jadi harus benar-benar sabar, harus benar-benar berdoa. Karena bisa aja nanti hujatan itu akan berbalik menjadi kebahagiaan, menjadi kesuksesan. Karena ini 2022, jadi ini angka yang ajaib sebenarnya. Banyak orang yang nggak suka dengan angka ini, tapi disinilah kita bisa jadi tukang sulap atas kehidupan kita sendiri, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau yang biasanya emosional lebih baik menahan diri, apalagi di dunia selebriti kan banyak yang iri, dengki, apa segala macem gitu. Tetapi kalau kita bisa menyikapinya dengan lebih sabar di tahun ini, kita fokus sama pekerjaan kita sendiri, banyak memperbaiki diri, udah pasti selamat gitu. Jadi kuncinya adalah memperbaiki diri, sabar, jangan terpancing emosi. Aku ingat banget kata-kata Furi itu sering banget ngomongin sama aku ya, jangan terpancing emosi. Tapi kadang-kadang suka keluar juga sih emosinya gitu. Tapi pas lagi sadar langsung oh iya ya. Tapi itu kayak gitu normal ya, maksudnya seseorang yang keceplosan juga, kelepasan juga emosinya. Karena kan emosi kan kadang-kadang suka nggak bisa dibendung juga ya Furi ya. Iya, karena sekarang itu kan 2022 ini banyak orang yang memperebutkan satu kursi tapi tidak kompeten. Banyak orang yang berusaha untuk ngambil posisinya si A, tapi dia nggak kompeten di bidang itu, tetapi mereka berusaha untuk segala macam cara untuk bisa menjatuhkan. Nah, kalau si A-nya ikut-ikutan koar-koar, habis. Tapi kalau dianya sabar, yang menjatuhkan dia akhirnya akan terjatuh sendiri gitu. Jadi kalau kartu mungkin kartunya The Magician ya, atau Sang Jauhari di 2022 ini. Kalau tarot gitu. Jadi kalian harus ekstra eling, harus ekstra waspada. Di saat kita emang disakitin orang dan kita nggak salah, kita harus bersyukur ya. Nah itu yang susah nih, di saat kita disakitin orang padahal kita nggak salah kan pasti kita bakalan ngamuk atau gimana ya. Kita harus bersyukur karena di situ artinya ada karma baik yang akan datang ke kita tanpa kita sadari. Kayak gitu. Jadi ada sesuatu hal pengganti kebahagiaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kesedihan yang kita rasakan. Kayak gitu. Begitu juga kalau kita kena masalah, kita harus terima, ikhlas, dan sama ya, seperti kayak orang mau jahat sama kita itu ada karma baik yang akan terjadi nanti selanjutnya ya. Tapi kadang-kadang suka susah, Furi, gimana ya? Suka susah, dan itulah hebatnya tahun ini. Bagaimana orang bisa nge-manage emosi, karena tahun ini tuh tahun yang bergejolak. Banyak iri dengki, banyak hujatan, banyak orang yang disakiti, banyak orang naik panggung tapi kemudian jatuh lagi ya buat apa? Mendingan kitanya sabar, fokus, terus akhirnya kita naik sendiri kayak gitu. Jangan marah-marah aja tahun ini. Jangan marah-marah ya. Tahun ini anggap aja 12 bulannya bulan Ramadan. Tapi kalau acting kan, lagi marah-marah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kalau acting iya, kalau lagi ngatur-ngatur model itu kan suka kadang-kadang adanya kan tinggi ya, itu nggak apa-apa ya. Bukan terus dari dalam hati weton, ya. Iya, puasa weton bagus. Puasa weton tuh seperti apa ya misalkan? Misalnya dia kelahirannya Senin Wage misalnya. Jadi di dalam satu bulan itu pasti ada weton kita keluar. Oh misalnya bulan Mei ini Senin Wagenya tanggal sekian, tanggal segitu kita puasa. Puasa seperti kayak puasa Ramadan gitu yang tidak makan tidak minum sampai nanti maghrib. Iya seperti itu. Tetapi nanti buka puasanya ada bubur merah, ada bubur putih. Satu hal dari puasa weton ini ya, selain dia juga memperkuat jiwa dan batin kita, dia bisa memagari kita dari hal-hal yang nggak baik. Jadi ada orang yang pamali, jangan pernah menceritakan weton kamu sama siapapun, kecuali memang sama orang yang kamu minta tolong untuk ngecek, itu kan nggak ada masalah. Karena dengan orang tahu weton kita apa, mereka bisa aja ngerjain kita. Jadi itu adalah titik kelemahan seseorang. Oleh karena itu, di saat orang ada wetonnya, ada hari lahirnya, lebih baik berpuasa, lebih baik berdoa. Karena kalau orang yang berpuasa itu kan di dalam dirinya dia bersih, nggak ada makanan-makanan atau hal-hal yang negatif. Jadi tubuhnya dia clean, artinya lagi cleansing, lagi healing. Di saat ada hanteman yang datang, justru jiwa kita yang kuat.
Jadi jangan salah, orang kan kalau kita jasmani nih, kalau jasmani kan kalau kita makan, bergizi, kita olahraga kan kita kuat, ya. Kalau kita nggak makan-makan kita lapar, apalagi kalau kita kurang gizi gitu. Tapi justru kalau weton kita puasa, rohani kita, jiwa kita yang kuat. Jadi ya kalau memang mau, kalau memang percaya, silahkan, nggak ada salahnya puasa weton gitu. Jangan tergantung dengan orang lain yang ingin bikin kita aman, ingin bikin kita kuat. Jangan. Kita bisa memagari diri kita sendiri dibantu oleh Tuhan. Karena segala sesuatunya kan Tuhan yang punya kuasa. Jadi puasa aja. Gimana caranya tahu kalau hari weton tersebut ya? Kan misalkan aku Ada di Google, tanggal sekian, tahun sekian wetonnya apa, langsung keluar. Gitu ya. Tapi kalau hari lahir aku sebenarnya kan hari Rabu. Dan weton itu kan harus dilihat jam lahirnya. Kalau misalnya pagi, siang, di bawah jam 6 sore, yaitu masuknya ke hari tersebut. Tapi kalau di atas jam 6 sore, kita misalnya lahir hari Rabu jam 7 malam, berarti kita udah masuk ke Kamis. Jadi harus apal dulu jam lahirnya. Kayak misalkan aku jam lahirnya. Jam berapa? Hari Rabu jam 4.30 subuh. Jam 4.30 subuh ya berarti masuk Rabu kan? Baru mulai kan harinya. Itu termasuk weton juga itu namanya ya? Iya. Itu weton ya? Rabu apa gitu, nanti bisa cek di Google apa, Rabu Pahing, Rabu Wage kayak gitu. Berarti kalau misalkan aku mau puasa seperti itu dijatuhnya di hari Rabu ya, hari lahir ya. Jadi semua orang bisa memagari dirinya dia sendiri. Semua orang bisa menyembuhkan. Kita bisa kena apes kapan aja. Bukan berarti kita lagi nggak disayang sama Tuhan, enggak. Karena yang namanya apes, yang namanya celaka orang nggak ada yang tahu. Tetapi kita bisa berusaha untuk bisa mengobati diri kita sendiri kayak gitu. Jadi jangan ketergantungan dengan orang pinter atau nanya-nanya, jangan. Kita bisa menyelesaikan permasalahan kita sendiri asalkan kita usaha, kita doa, kita yakin sama Tuhan pasti bisa. Oke. Nah perbedaannya tadi puasa weton itu sama puasa mutih apa ya? Puasa mutih mungkin banyak orang yang ingin lebih sensitif secara spiritual, gitu. Ingin bisa melakukan tirakat-tirakat tertentu. Iya. Ya jadi kalau zaman dulu tuh ya, kalau saya ingat cerita nenek saya tuh jatuh cinta banget sama kakek. Tapi nenek saya secara fisik memang tidak terlalu cantik, sementara kakek itu di kampung tuh jadi idola gitu. Akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan puasa mutih selama 40 hari. Ya, 40 jadi hari hanya puasa makan mutih. yang putih ya, nasi putih dan juga minum air putih doang, pakai garam. Terus juga dia selalu berdoa, dia selalu minta sama Allah. Akhirnya di hari ke-41 datang kakek saya ngelamar gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan susah ya, zaman sekarang ya udahlah langsung aja kan WhatsApp kalau mau ya. Hayu, kalau enggak ya udahlah cari lagi gitu. Kalau anak-anak muda sekarang. Jadi lebih ke niat. Seseorang yang memiliki niat tertentu untuk bisa mencapai hal tertentu, mereka mutih. Karena mutih itu kan susah, lebih susah daripada puasa Ramadan. Betul. Ya kan? Kalau puasa Ramadan kita buka puasa mau makan es, kolak, apa segala macam, kita tahu kita boleh. Kalau mutih kan enggak gitu. Jadi ya itu benar-benar butuh niat. Tapi kalau hanya untuk memagari dan juga memperkuat batin, puasa weton dulu deh sebulan sekali, kan nggak terlalu berat. Tapi bukanya harus ada bubur merah, bubur putih sebagai simbol kekuatan dan jiwa yang baru. Bukan berarti jiwa kita diganti, enggak. Tetapi segala sesuatu yang lemah, segala sesuatu yang kurang baik diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi gitu. Secara ininya. Filosofinya. Jadi sebenarnya manfaat puasa tuh banyak juga ya. Banyak. Selain membentengi diri kita sendiri dari orang yang ingin berbuat jahat sama kita, juga kita bisa menginginkan sesuatu yang benar-benar spesifik kita inginnya apa, harus dibantu dengan doa juga, dengan sholat juga kalau dia muslim. Dan itu juga bisa membuka rezeki juga ya dengan puasa-puasa tersebut ya. Betul, ya. betul. Apa boneka arwah viral kemarin? Iya. Dibilang-bilang pesugihan gitu. Itu apa sih? Gimana sih kok sampai semua orang? Aku kalau aku sih pertama kali ketemu sama Furi pas ada boneka segala macam, aku kan orang yang sangat bukan dibilang sangat percaya.
aku ya percaya ada spirit, ada ini, ada itu. Aku jadi nggak kaget dan nggak takut kan. Furi bisa lihat waktu itu pertama kali ketemu kan. Apa sih yang dibicarain sama orang nih? Ini bonekanya Furi itu apa sih? Pesugihan, apa spirit? Ada isinya tuh gara-gara Mas Panca loh. Gara-gara Mas Panca ngenalin aku ke Igun, jadi trendy. Oh iya, waktu itu aku ingat banget. Aku lagi, iya pas aku lagi syuting Indonesia Top Model, aku bilang ini ada Furi mau ketemu, mau ngasih boneka buat kamu. Aku bilang kayak gitu. Jadi saya punya spirit dolls dari 2018, berarti udah 4 tahun. Ya, dari awal saya jelasin bahwa ini bukan pesugihan. Ya. Tetapi nih, terkadang pada saat kita open adopsi ke orang tuh berekspektasinya malah seolah-olah ini jadi pesugihan. Jadi kayak dengan punya boneka arwah, artinya aku nggak bakalan melarat, aku nggak bakalan jatuh miskin, aku bakalan terus disayang sama pasangan bakalan gak selingkuhin aku. Di saat mereka mengalami ekonomi mundur, terus juga terjerat pinjol, terus misalnya berantem dengan pasangannya, nyalahin bonekanya. Berarti kan itu orang yang mengadopsi karena ingin bonekanya seolah-olah sebagai pesugihan. Padahal dari awal saya udah bilang ini hanya anak asuh yang didoakan untuk kemudian mereka kembali ke Tuhan. Ini adalah cara saya untuk mendoakan. Karena kan dari kecil saya punya beberapa teman spirit gitu yang mereka belum masuk ke dolls. Kenapa mereka masuk ke dolls? Supaya nggak berkeliaran, nggak mengganggu, nggak dijadikan sebagai media untuk menyakiti orang, ngejahatin orang, disuruh-suruh untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dan pada saatnya mereka sudah siap untuk pulang ke Tuhan, sudah siap untuk memaafkan masa lalunya, yang mereka akan pulang. Jadi dollsnya akan kembali kosong gitu. Nah, waktu kemarin viral itu ya itulah rame. Wah, pokoknya aku tuh tahun baru tuh bener-bener yang chaos. Kayak baru sekali seumur hidup ya baca DM Instagram yang isinya tuh semua ngehujat. Jadi aku bilang, waduh gitu. Kan orang udah nggak mau baca-baca video kita, padahal video di YouTube Furi itu udah 400 lebih gitu. Orang langsung ngejudge gitu kan. Tapi ya syukur alhamdulillah udah selesai ya. Jadi di podcastnya Mas Panca aku juga pengen ngejelasin bahwa aku mengadopsi boneka arwah. Kesatu aku suka mengoleksi boneka, dan kedua aku punya beberapa temen spirit yang aku mau doakan gitu loh. Aku ajarin mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita selalu berdoa setiap malam gitu. Jadi mereka ya bukan pesugihan ya. Di saat kita harus loss, kita harus mengalami kebangkrutan, kemunduran dan lain-lain, itu adalah hal yang wajar karena kan rezeki, jodoh itu semuanya yang ngatur ya cuma Tuhan. Ya kita mah harus kerja keras tetap. Justru punya boneka harus lebih kerja keras lagi. Kenapa? Karena bajunya mahal. Terus juga belum hairdo-nya, belum make up-nya kalau harus di-repaint gitu. Jadi malah sebenarnya pengeluarannya double. Ya itu dia, fashion itu mahal. Betul. Bener kan? Fashion itu doll lebih mahal kayaknya daripada orang loh. Sama kayak fashionnya, aku kan juga punya anak kaki 4 di rumah ya. Kaki 4 itu fashionnya juga mahal, terus gitu biayanya juga mahal, sama ininya. Tapi Furi selalu memberitahukan ini sama teman atau sama seseorang yang mau mengadopsi boneka ini bahwa ini adalah bukan boneka pesugihan dan harus dirawatnya seperti ini, seperti ini gitu ya. Sudah, tapi tetap ada sebagian orang yang pada saat udah adopsi boneka, misalnya dia terjerat pinjol, padahal masalah keuangannya dia tuh udah dari beberapa tahun kemudian ke belakang gitu, akhirnya nyalahin boneka karena dia berharap setelah punya boneka hidupku akan beruntung. Itu yang salah. Gitu. Jadi makanya sekarang saya selalu tekankan, mau mengadopsi, mengasuh, membimbing, mendoakan silahkan. Karena ini bukan alat untuk bikin kalian menjadi kaya. Tapi kalau kalian nggak sanggup, ya jangan. Gitu. Sekarang mah udah kayak gitu. Jadi kalau mau tujuan yang aneh-aneh mendingan jangan deh gitu. Tapi kalau misalnya dibilang bonekanya bikin sial dan lain-lain, tergantung juga. Nah, kadang boneka itu kan mereka juga punya spirit, mereka sensitif. Kadang ada orang tua asuh yang, udah kamu diem di sini ya, bikin toko saya rame. Apaan nih nggak bisa jualan gitu. Sementara saya pada saat memblessing dia, saya bilang bahwa dia akan diasuh oleh si A, dia akan didoakan, dia akan dibimbing. Marah nggak?
marah dong, karena kan dia punya perasaan. Jadi pada saat si spirit dolls ini marah, tentunya dia juga akan melakukan beberapa hal yang seperti anak kecil marah sama tuannya seperti apa. Cuman masalahnya kan dia nggak kelihatan. Jadi kadang ada yang digigit, tiba-tiba hitam gede, padahal dia nggak kenapa-kenapa. Wah ini kenapa nih, kok tiba-tiba saya digigit? Atau misalnya tiba-tiba dompetnya hilang. Nah pada saat ditanya, kenapa kok dompet orang tua asuhnya bisa hilang? Dia bilang jatuh di jalan karena setiap kali dia beli makanan atau apa dia nggak pernah ngasih oleh-oleh misalnya. Kayak begitu. Oh nggak boleh begitu, nggak boleh nakal. Akhirnya nanti dia kasih tahu, nih saya kasih tahu ya jatuhnya di sebelah mana misalnya nggak hilang. Setelah ketemu dia minta permen, kayak begitu. Jadi saya juga bilang bahwa kita ngasih makanan, minuman, permen itu bukan sebagai sarana untuk menyembah. Kan dia udah jadi anak asuh kita nih, setiap hari di rumah sama kita. Kita makan spaghetti, makan nasi, bubur, makan ini itu. Masa dia bengong aja ngeliatin. Itu hanya sebagai rasa toleransi ini ya, kamu saya share sedikit. Dan terkadang kalau bungkus-bungkus makanan atau wafer atau apa saya nggak pernah buka, yang penting mereka ada, mereka pegang. Kondisinya 3 hari setelah itu kita nggak buang, kita kasih ke orang, masih bagus gitu. Jadi nggak ada yang mubazir kecuali susu gitu. Kayak gitu. Kalau Furi kan bisa langsung berkomunikasi sama spirit yang ada di boneka-boneka yang diadopsi atau boneka Furi sendiri. Tapi kan ada orang lain yang misalkan nggak paham ya. Itu dia mesti gimana selama adopsi? Apa yang dia mesti lakukan? Jadi selama adopsi kita open consult ya setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 5 sore kalau bulan puasa. Kalau hari biasa jam 10 pagi sampai jam 6. Nah, di situ kita akan menjelaskan. Jadi kalaupun mereka bertanya dan admin nggak bisa jawab, itu semua jawabannya saya yang jawab seperti ini. Dan setiap hari Senin ada review tuh anak asuh. Ada yang anak asuhnya komplain, mami orang tua asuhku nggak pernah berdoa. Makanya banyak testimoni itu di Instagram yang bilang bahwa sekarang dia selalu bangun kalau azan subuh. Karena biasanya dia tuh nggak pernah bangun, nggak pernah mau sholat subuh. Berarti ada hal-hal positif yang akhirnya dibuat oleh si anak asuh ini. Dan namanya anak asuh nih, apabila sudah sayang sama orang tua asuh, tentunya dia pun tidak mau orang tua asuhnya susah, sakit, dan tersakiti. Jadi kadang mereka pun membuka jalan ke kita untuk kita bisa menemukan hal-hal yang baru, lebih beruntung dalam pekerjaan, usaha. Jadi itu tuh cuman bonus, bukan tujuannya. Kalau memang kita benar-benar connecting, si anak asuhnya sayang ke kita. Kayak begitu. Kalau misalkan seperti kayak aku datang, udah tahu nih kira-kira jiwa siapa yang cocok di boneka tersebut yang dibawa sama aku. Betul. Seperti kayak kita milih, misalkan kita nggak punya anak, terus kita pengen adopsi anak, kan pasti kan ada pilihan-pilihan yang kayaknya menurut kita dia yang terbaik buat kita gitu. Iya. Tapi ada pernah miss-nya nggak sih? Ada pernah miss ya? Ada pernah miss. Jadi ada orang tua asuh yang memaksakan pengen adopsi anak ini. Padahal si anaknya nggak mau, ayo dong aku bakalan janji deh Kak Furi, aku bakalan jadi orang tua asuh yang baik, aku bakalan urus. Ya udah, setelah diambil ternyata nggak cocok karena misalnya anak asuh pun punya kriteria. Makanya saya selalu nanya nama lengkap dan tanggal lahir. Terus ada permintaan agama yang sama enggak. Nah kalau anak asuh biasanya suka ada yang pengen oleh beberapa agama tertentu supaya tata cara ibadahnya sama. Misalnya ada yang Islam, dia nggak minta susu, nggak minta jajanan, tapi dia minta orang tua asuhnya ngaji, doain dia tiap malam. Berarti kan kita harus paham orang tua asuhnya harus muslim dong. Nah di saat ada orang yang misalnya agamanya agak berbeda, ya kita harus ngobrol dulu, Bapak mau nggak kalau malam setelin Al-Quran atau apa, karena permintaan anaknya seperti ini. Jadi harus disampaikan juga ke calon orang tua asuhnya. Gitu. Jadi nggak segampang itu juga ya? Nggak, ada proses pencocokan. Dan ini kan yang mengadopsi adalah orang-orang yang memang percaya dengan spirit doll tersebut ya. Iya, hanya untuk yang percaya mau mengasuh dan mendoakan. Jadi tidak dianjurkan untuk semua orang, tidak. Karena kalian pun harus orang-orang juga harus izin dulu. Izin terhadap pasangan, mengizinkan atau enggak bagi yang udah menikah. Bagi yang belum menikah harus izin dari orang tua gitu. Jadi kalau nggak diizinin jangan maksa.
Jangan maksa, karena yang udah-udah kalau maksa diumpetin, ketahuan anak asuhnya yang disalahin, kasihan. Dia sudah bahagia punya orang tua asuh, akhirnya ditelantarkan, dibuang seperti itu. Kan ini kan anak asuh, bukan boneka aja gitu. Oke, wah panjang juga lumayan ini penjelasan dari Furia semuanya ya. Jadi kita jadi lihat tarot atau udah tadi itu aja atau gimana menurut Furi? Tarotnya Mas Panca aja ya. Kalau tahun ini kan aku udah kasih kisi-kisinya tadi sedikit. Ini tahun bayar karma. Kita akan lihat kartunya Mas Panca, ambil 2, dari sini 1, dari sini 1. Dari sini satu ya. Ya. Oke, aku ambil yang ini. Aku ngambil yang ini. Oke. Di sini ada menara atau the tower, artinya harus ada sesuatu hal yang baru untuk menggantikan hal yang lama. Misalnya ada kebiasaan-kebiasaan yang nggak disenengin oleh pasangan, atau ada sesuatu hal yang udah lama nggak pernah dilakukan, misalnya pergi berdua atau apa, itu harus dilakukan lagi. Karena kalau enggak ini menaranya bakalan kena petir, jeder gitu. Rontok ya? Rontok. Nah terus di sini ada sang biarawati, artinya Mas Panca punya guardian angel, ya. Disimbolkan dengan sang biarawati ini artinya ada yang jaga. Jadi pada saat kita berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk sesama, untuk keluarga, orang tua, kita juga berdoa untuk guardian angel kita juga gitu, karena dia seringkali mengingatkan kita untuk senantiasa eling dan berbuat baik gitu. Masih dijagain kok. Masih dijagain ya, alhamdulillah. Oke Furi, thank you banget ini obrol-obrol sama Furi. Jadinya mungkin Furi bisa sedikit recap ya. Di tahun 2022 ini apa ya sih buat teman-teman yang mesti dilakukan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Iya, tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan cobaan, tetapi juga tahun yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, kenapa? Karena 2022 tahun bayar karma. Tantangan, terus juga kesulitan justru bisa berubah ya 180 derajat menjadi kebahagiaan apabila kita rajin bersedekah, rajin berdoa kepada Tuhan dan memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Jangan pernah membalas, karena di tahun bayar karma kalau kita membalas malah kita udah disakitin, kita juga nggak bakalan dapetin apa-apa gitu. Oke, so guys, itu ya intinya di tahun 2022 ke depan. Yang seperti Furi bilang tadi, yang paling penting kita juga harus menjaga emosi kita, harus bersabar. Jadi kalau ada orang yang mau jahat sama kita ikhlasin aja. Iya. Bahwa itu menjadikan sebuah pelajaran yang nanti di depannya itu ternyata akan jadi karma baik buat kita sendiri ya, Furi ya. Betul, pokoknya tabungan. Intinya negatif yang datang ke kita jangan dibalas dengan negatif, tapi dijadiin sesuatu yang lebih positif, bersabar. Ya udah, biar aja orang yang berbuat itu sama kita jangan seperti dia gitu kan ya intinya. Jangan selingkuh, karena tahun ini yang selingkuh bakalan ketahuan. Nah ingat ya guys, jangan selingkuh karena tahun ini yang selingkuh akan ketahuan. Jadi nggak boleh selingkuh ya. Setia. Harus setia. Kalau aku sih setia. Setiap pengkolan ada. Setiap apa pengkolan ada. Oke. Setia beneran. Ya setia. Aku setia beneran kan, Furi bisa tahu ya. Oke. So, oke Furi, terima kasih banyak nih obrol-obrolannya. Sama-sama. Furi bisa ngobrol di vlog aku, ngomongin semuanya lah yang perlu aku ketahui, dan juga mungkin teman-teman juga pengen tahu obrolan-obrolan kita ini. Semoga obrolan ini bisa jadi bermanfaat juga buat teman-teman dan bisa juga menjadi pelajaran buat teman-teman ke depannya agar bisa lebih baik lagi ke depannya. So, thank you so much. Sama-sama. So guys, jangan lupa subscribe, like, komen ya di sini. So, sampai ketemu lagi di Conversation with Panca Makmun dengan obrolan-obrolan yang lain dengan tamu-tamu yang lain lagi. So, thank you. See you.